Kembali bersama saya di Lensa Berita Malam. Topik utama kita kali ini datang dari dunia hiburan dan politik yang kini kian beririsan. Sorotan publik mengarah pada dua figur ternama, Fujianti Utami Putri atau yang kita kenal sebagai Fuji, dan Verrel Bramasta, aktor yang baru saja dilantik sebagai anggota DPR RI. Kisah ini bermula dari sebuah tragedi yang memilukan. Seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan mengalami nasib nahas, terlindas mobil Brimob di tengah demonstrasi yang memadati jalanan ibu kota. Insiden ini sontak memicu gelombang simpati masif di media sosial, sekaligus membuka mata kita semua tentang resiko besar yang dihadapi para pekerja transportasi online sebagai garda terdepan mobilitas masyarakat sehari-hari. Di tengah situasi duka yang menyelimuti keluarga Afan, Fuji dan Verrel tampil di depan, bukan sekadar memberikan pernyataan belasungkawa, melainkan dengan tindakan nyata. Keduanya turun langsung ke lapangan, menemui keluarga korban dan memberikan bantuan langsung. Momen ini menjadi viral dan menuai pujian luas. Tindakan mereka dianggap sebagai representasi kepedulian tulus yang melampaui batas-batas dunia hiburan dan politik. Masyarakat terkesima melihat betapa jarang sekali kita menemukan figur publik, apalagi seorang pejabat, yang mau hadir secara langsung di tengah keluarga korban dengan simpati yang sejati. Di era di mana pencitraan seringkali menjadi hal utama, langkah Fuji dan Verrel ini dipandang sebagai oase di tengah gurun. Mereka membuktikan bahwa di balik kilau lampu sorot dan drama kehidupan selebritas, ada sisi kemanusiaan yang tetap menyala dan siap hadir ketika masyarakat benar-benar membutuhkannya. Aksi ini tidak hanya meringankan beban keluarga korban, tetapi juga menginspirasi banyak pihak untuk tidak tinggal diam di tengah penderitaan orang lain. Langkah Fuji dan Verrel yang berani membantu keluarga korban secara langsung dengan cepat menyebar dan menjadi viral di seluruh platform media sosial. Komentar demi komentar membanjiri lini massa, sebagian besar bernada positif, memuji keberanian dan empati keduanya. Ribuan warganet menuliskan apresiasi mereka, menyoroti fakta bahwa Verrel dengan status barunya sebagai wakil rakyat dan Fuji sebagai figur publik dengan pengaruh besar tidak hanya sekadar memberikan janji kosong, tetapi benar-benar bertindak nyata. Salut sama Fuji dan Verrel, nggak cuma omong doang, mereka benar-benar turun bantu, tulis seorang warganet. Ungkapan serupa terus bermunculan, memperlihatkan betapa dahaganya masyarakat akan tindakan konkret dari para tokoh yang mereka idolakan. Namun, di tengah gelombang pujian, muncul pula suara-suara skeptis. Sebagian publik bertanya-tanya, apakah tindakan ini murni didorong oleh rasa kemanusiaan, ataukah ini merupakan langkah strategis yang dirancang dengan matang untuk membangun citra positif bagi Verrel di awal karir politiknya. Sebagian lain mengingatkan bahwa di dunia politik, seringkali setiap langkah memiliki motif tersembunyi, terutama yang menyangkut popularitas dan citra publik. Meski demikian, terlepas dari segala spekulasi yang ada, fakta tak terbantahkan adalah bantuan yang mereka berikan membawa dampak nyata bagi keluarga Afan. Keterharuan dan rasa syukur yang terpancar dari mata mereka menjadi bukti nyata bahwa di tengah riuh rendahnya perdebatan, ada pihak yang paling membutuhkan yang benar-benar merasakan uluran tangan mereka. Ini menjadi momen langka di mana kolaborasi antara dunia hiburan dan politik berhasil menghadirkan secercah harapan baru di tengah kecewaan publik terhadap elit politik yang selama ini kerap dianggap jauh dari rakyat kecil. Pernyataan berani dari anggota Dewan Muda. Tidak berhenti pada aksi kemanusiaan bersama Fuji, Verrel Bramasta kembali membuat publik geger. Kali ini, ia memanfaatkan momentum pelantikannya sebagai anggota DPR RI pada 1 Oktober 2024 untuk membuat pernyataan yang begitu berani dan kontroversial. Dalam sebuah kesempatan, aktor kelahiran 1996 ini menyatakan dengan lantang bahwa dirinya tidak akan mengambil gaji pokok selama 1 tahun penuh masa jabatannya. Pernyataan tersebut sontak menjadi headline di berbagai media, bahkan trending di media sosial. Verrel menjelaskan bahwa langkah ini diambil bukan sekadar untuk mencari sensasi, melainkan sebagai janji pribadi dan bukti nyata bahwa dirinya masuk ke dunia politik bukan untuk memperkaya diri, melainkan benar-benar ingin mengabdi kepada rakyat.
Ia menegaskan bahwa seluruh gaji pokok yang seharusnya ia terima, yakni sekitar 50 juta rupiah dalam setahun, akan disalurkan langsung kepada masyarakat di daerah pemilihan Jawa Barat 7 yang meliputi Karawang, Purwakarta, dan Bekasi. Tidak hanya itu, ia juga menambahkan bahwa proses penyaluran akan dilakukan secara transparan sehingga publik bisa melihat secara langsung kemana uang tersebut dialokasikan. Saya ingin rakyat tahu bahwa saya serius, bukan hanya bicara, dan saya akan membuktikannya dengan tindakan, ujar Ferel dalam sebuah wawancara. Pernyataan tersebut awalnya mengundang apresiasi besar. Banyak yang menilai sebagai anak muda yang masuk ke politik dengan latar belakang dunia hiburan, langkah Ferel patut diapresiasi karena jarang sekali politisi berani memberikan contoh nyata seperti ini. Namun, di sisi lain skeptisisme publik tetap muncul mengingat pengalaman panjang masyarakat Indonesia yang sering dikecewakan oleh janji-janji manis politisi. Meskipun begitu, keputusan Ferel tetap menorehkan catatan menarik dalam sejarah politik muda Indonesia di mana seorang figur publik berusaha membangun citra yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mengurai tunjangan fantastis anggota DPR RI. Untuk memahami lebih jelas mengapa pernyataan Ferel Bramasta soal tidak mengambil gaji justru memantik cibian, kita perlu melihat lebih detail soal struktur gaji dan tunjangan yang diterima oleh seorang anggota DPR RI. Berdasarkan aturan resmi, gaji pokok seorang anggota DPR memang relatif kecil, hanya sekitar 4,2 juta per bulan atau sekitar 50 juta setahun. Angka ini tentu terkesan biasa saja jika dibandingkan dengan tanggung jawab besar yang mereka emban. Namun, pemirsa, yang membuat publik terperangah adalah deretan tunjangan tambahan yang jumlahnya bisa berkali-kali lipat dari gaji pokok tersebut. Seorang anggota DPR mendapatkan tunjangan jabatan sekitar 9,7 juta, tunjangan komunikasi intensif 15,5 juta, tunjangan kehormatan 5,58 juta, serta tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar 3,5 juta. Belum lagi ditambah tunjangan keluarga, tunjangan beras, hingga bantuan langganan listrik dan telepon yang nilainya bisa mencapai 7,7 juta per bulan. Selain itu, ada pula uang paket sidang sebesar 2 juta, tunjangan pajak penghasilan 2 juta, dan dana untuk asisten anggota sebesar 2,25 juta setiap bulan. Jika dihitung secara total, pendapatan seorang anggota DPR bisa mencapai puluhan juta setiap bulan, bahkan ratusan juta per tahun. Bandingkan angka-angka ini dengan gaji seorang pekerja ojek online atau buruh pabrik yang harus bekerja keras dari pagi hingga malam dengan pendapatan jauh di bawah angka tersebut. Maka wajar jika publik mempertanyakan ketulusan seorang anggota DPR yang hanya melepaskan gaji pokok namun tetap menikmati tunjangan yang begitu fantastis. Inilah alasan mengapa langkah Ferel dipandang sebagian pihak tidak lebih dari simbolis, sementara bagi pihak lain tetap dianggap sebagai niat baik yang patut diapresiasi. Fakta ini mempertegas kesenjangan yang begitu besar antara kehidupan elit politik dengan rakyat biasa, dan mungkin inilah yang membuat isu gaji DPR selalu menjadi bahan perdebatan sengit setiap kali dibicarakan di ruang publik. Fuji dan Ferel, cermin demokrasi di era digital. Pemirsa, dari seluruh rangkaian cerita, mulai dari aksi heroik Fuji dan Ferel yang membantu keluarga ojek online yang ditimpa musibah, hingga janji Ferel tidak mengambil gaji selama 1 tahun penuh sebagai anggota DPR RI, kita dapat melihat sebuah fenomena baru dalam lanskap sosial dan politik Indonesia. Publik figur kini tidak hanya menjadi pusat perhatian karena karya hiburan atau popularitas semata, melainkan juga karena kiprah mereka di ranah sosial dan politik. Langkah Ferel Bramasta, meskipun menuai pro dan kontra, telah berhasil membuka diskusi lebih luas mengenai integritas wakil rakyat, transparansi pengelolaan dana publik, serta ekspektasi masyarakat terhadap generasi muda yang kini mulai masuk ke kursi legislatif. Sementara itu, sosok Fuji menunjukkan bagaimana selebritas dengan basis penggemar yang besar mampu memanfaatkan pengaruhnya untuk menghadirkan kepedulian nyata di lapangan, bukan hanya sekedar eksistensi di media sosial. Apakah langkah mereka benar-benar tulus atau sekedar pencitraan? Publik tentu punya pandangan masing-masing, dan dinamika inilah yang pada akhirnya menjadi cermin dari demokrasi kita. Namun yang jelas, kisah ini telah mempertegas bahwa dunia hiburan dan politik kini semakin beririsan
beririsan, dan para selebritas yang terjun ke politik akan selalu hidup di bawah sorotan tajam publik. Pada akhirnya, rakyatlah yang akan menilai apakah tindakan mereka membawa perubahan nyata atau hanya sebatas manuver untuk mendapatkan simpati. Pertanyaannya, apakah publik akan terus terpesona dengan janji-janji manis atau mulai menuntut bukti konkret dari para wakil rakyat? Mari kita tunggu kelanjutan perjalanan Verrel Bramasta sebagai anggota DPR muda yang penuh sorotan, sekaligus peran Fuji sebagai figur publik yang kian melekat di hati masyarakat.